Nyari tablet 3 jutaan yang speknya lumayan bagus, kencang bagus untuk main game, dan kondisinya baru, kalian bisa lihat si iPad 9 generation ini. Di 2024 atau 2025 lebih tepatnya, ini harganya hanya di 3 jutaan aja. Absolutely amazing gak sih? So, mari kita langsung aja review sebagus apakah dan serelevan apakah iPad ini. Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech, dan mari kita langsung aja review si iPad 9 generation ini. Sekarang kita langsung aja bahas full reviewnya untuk harga dan speknya. Harganya di 3 jutaan aja untuk di tahun 2024 atau 2025 lebih tepatnya, karena ini udah akhir Desember. 2025 ini harganya di segini, 3,3 jutaan, dan itu kondisinya baru BNIB yang pastinya, dan dia kondisinya garansinya garansi X Inter, jadi bukan garansi iBox, tapi X Inter masih bisa diklaim juga garansinya kalau misalkan mau di Mitra Care atau QCD, jadi no problem at all. Ini baru 3 jutaan sih, too good to be true ya. Kira-kira sebagus apa? Jadi kalau bisa kalian mau beli HP ini atau tablet ini, atau kalian ingin wallpaper si The Herta ini, gue bakal taruh semua linknya di deskripsi. Dan untuk spek sendiri, kita cepat aja, dia pakai Apple A13 Bionic yang dulu ada di iPhone 11 Pro, dan dia punya RAM sebesar 3GB. Itu bakal jadi kelemahannya, nanti kita bakal bahas. Support center stage, layarnya Retina IPS LCD 10,2 inci tapi belum laminated, 2 speaker, masih pakai Lightning, dan baterai 8000 mAh baterai. Dan dia juga masih pakai ini ya, Touch ID. Oke, untuk desain dan displaynya. Desain sendiri, untuk desain belakang gue kira sih untuk iPad desain belakang timeless ya. Mau selama apapun tahun berlalu, tetap aja desain seperti ini menurut gue masih kelihatan classy, clean, dan bagus lah. Desain kayak gini sih timeless banget menurut gue, jadi masih oke banget. Dan memang ini terbuat semua dari metal, jadi kerasa sangat premium, dan dia tipis juga dibanding sama iPad sekarang yang kotak-kotak menurut gue. Cuma memang untuk desain depan bisa kita lihat ini benar-benar khas iPad sebelum dia bezel-less ya. Atas kanan bezel masih absolutely tebal sekali, dan untuk di bawah juga ini ada Touch ID dan bezelnya masih tebal. Overall bezel masih tebal, dan layar juga ini belum laminated. Tapi walaupun belum, kalau misalkan melakukan hal tersebut masih nyaman. Dan juga untuk visibilitas di bawah sinar matahari gimana kalau misalkan kalian mau pakai ini di outdoor? Ya jelek sekali. Bisa kita lihat ini di kondisinya ini nggak panas banget ya, nggak terang banget. Tapi iPad-nya di full brightness sudah kesusahan, udah cukup gelap. Kalau dipaksain mungkin bisa, tapi mendingan cari tempat yang ada kanopinya lah ya at least. Dan ya pastinya untuk kayak misal bagaimana touch-nya sendiri nggak ada isu ya. Untuk produk Apple dari dulu untuk masalah touch nggak pernah ada isu, nggak ada masalah sama sekali. Dan yang pastinya untuk tablet nggak ada haptic, jadi kita langsung skip aja untuk aspek tersebut, dan kita langsung moving on bagaimana untuk biometriknya. Dia pakai Touch ID yang second generation atau last generation. Kecepatannya bisa kita lihat untuk Touch ID sih nggak usah diragukan lagi ya, cepat, akurat, dan reliable sekali. Jadi udah nggak ada masalah. Gue sih jujur rindu Touch ID kayak gini ya, tapi untungnya di iPad mini kan Touch ID udah di power button, itu juga sama bagusnya kok, sudah pretty good. Dan bagaimana untuk kualitas audionya? Ini yang menurut gue sedikit kelemahan, tapi enggak juga sih. Karena pertama kalau bisa kita bahas audio via headphone jack, ini masih ada headphone jack. Jadi otomatis much better daripada iPad yang sekarang nggak ada headphone jack, atau tablet-tablet kayak S9 FE yang nggak ada headphone jack ya. Ini masih ada headphone jack, kualitasnya di atas, dan gue bisa bilang kualitas headphone jack di iPad ini atau di iPad in general selalu mind blowing, bagus sekali ya. Gue tes pakai IEM SIM Gold, dan itu volumenya bisa keras banget, di volume 40% udah super keras, dan dia decknya juga bagus. Dia decknya lebih ke arah balance, jadi suara masih natural, separasi masih bagus ya, soundstage juga luas ya, hampir desktop class, dan semua suara tertata dan enak lah, jelas. Jadi ini sangat versatile banget. Gue bisa bilang ini jauh di atas HP lah kualitas headphone jack-nya. Jadi kalau ada headphone jack yang ada di HP, di iPad ini masih lebih bagus, kecuali di LG V Series ya. Terus bagaimana untuk kualitas speakernya? Speakernya memang ini dual speaker, tapi penempatannya dua-duanya ada di bawah, di sebelah lightning connector, kanan kiri. Jadi memang kualitasnya dia one-sided banget ya. Jadi kalau kita nonton film tuh memang kerasa kayak di kanan doang suaranya. Tapi at least suaranya udah sangat bagus banget. Ini memang nggak bisa keras banget. Gue biasa kalau nonton di volume sekitar 80%-an, 85 malah ya. Jadi nggak bisa keras banget, tapi quality-nya sendiri udah sangat bagus menurut gue. Ya bisa bersaing dengan Galaxy Tab S9 FE kalau kita bilang quality doang ya. Tapi untuk penempatan S9 FE much better. Dia suaranya powerful,
bassnya cukup dan clear, terus enak didengar, dan separasinya juga cukup oke walaupun didedetin di satu sisi, tapi masih oke lah. Soundstage memang kelemahan dari tablet ini karena dia cuma satu sisi, jadi agak dog shit untuk soundstage-nya. Tapi ya, untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail seperti biasa. Check it out. Nah terus gue check it out. Nah, terus gue mau bahas bagaimana untuk kualitas kamera ini, kita cepet aja ya untuk kualitas kamera di iPad ini. Jadi, iPad ini tuh kameranya ya, untuk kamera belakang dia ada di 8 megapiksel, dan untuk kamera depan dia lebih besar di 12 megapiksel, bisa nge-record Full HD 60 fps, dan udah ada center stage. Ini lumayan bagus ada center stage, jadi kalau misalkan zoom call, center stage itu bisa ngikutin kalian tuh. Dan ini nanti kita bakal lihat di kualitas kameranya, front kameranya wide banget, jadi makanya ada center stage ya, very nice. Untuk main kamera belakang, menurut gue ini untuk foto dokumen gitu ya masih oke, tapi kalau misalkan foto outdoor sebenarnya ya kayak HP 1 jutaan lah ya, masih acceptable, tapi memang kelihatan banget ini kayak udah ketinggalan 5, 6, 7 tahun kalau misal di iPad gitu, udah kurang bagus lah, tapi untuk emergency mungkin masih oke. Dan untuk selfie, ini surprisingly bagus karena tadi udah 12 megapiksel dan ada center stage, dan bisa kita lihat itu bisa wide banget ya, bisa super duper wide. Jadi untuk grup selfie pakai iPad, maybe, I don't know, aneh sih ya, tapi if you want, you can. Jadi kamera selfie sih much better dari kamera belakang menurut gue. Untuk center stage itu sih untuk zoom call ya. Dan untuk video recording bagaimana, ya gue nggak tahu orang macam apa, psikopat apa yang ngerekam pakai iPad, tapi ya ini sampelnya lah di resolusi Full HD ya, kalau bisa penasaran, check it out. Oke. Video recording pakai resolusi 1080p di iPad, kalau misalkan selesai semua video record kayak gini, dia bakal ngezoom banget, ini yang pertama, dan batasnya ya kayak HP 1 jutaan mau. Seperti ini, kalau misalkan crazy enough to record, langsung aja video. Oke, dan kita moving on ke salah satu kelebihan besar tapi ada sedikit kelemahan juga dari tablet ini, yaitu dari si gaming performance-nya. Jadi tablet ini atau iPad ini pakai Apple A13 Bionic yang menurut gue sampai sekarang pun masih relatively powerful banget. A13 Bionic kalau misalnya kita ke AnTuTu benchmark, di sini skornya juga masih cukup besar di 887 ya. Kalau nggak salah A13 itu mirip-mirip ke 865 kan ya pada zamannya, correct me if I'm wrong, tapi ya. Dan di sini bisa kita lihat kelemahannya sudah kelihatan ya, ada di memorinya. Jadi, kalau misalnya kita mau main game berat kayak Wuthering Waves atau Genshin, masih bisa banget dan performance-nya stable, even di medium setting. Tapi sayangnya kalian nggak bisa main di medium setting. Karena kalau misalnya kalian lihat video unboxing gue yang kemarin, gue main di balance setting di Wuthering Waves, itu langsung crash karena kurang RAM. Jadi di B-roll bisa kita lihat itu gue main di low setting, dan settingannya itu pakai 60 fps, pretty much gameplaynya flawless ya. iPad gak gampang panas, dan juga smooth banget, stutternya sangat minim, mungkin lagi banyak efek dia bakal ada stutter, tapi overall minim banget, enjoyable banget. Sayang banget sih, kalau misalnya ini RAM-nya at least lah 4GB, mungkin bisa di medium setting, tapi kalau misalnya kalian main maksain di medium setting, dia bakal crash setelah kayak 1-2 menitan, jadi gue nggak rekomen sih. Jadi, in conclusion, kalau misalnya mau main game berat, masih bisa tapi di low setting. Tapi sih, gue mendingan main di low setting, tapi flawless kayak gini ya, daripada medium setting, tapi unoptimized kayak di Android. Karena kalau iOS masalah optimize, nggak usah diragukan lagi. Dan untuk main game itu yang pastinya iPad itu one of the best, dan sama juga di sini, gue main Bandori di low setting, nggak ada masalah, absolutely amazing, touch-nya enak, responsif, dan iPad masih menjadi one of the best tool untuk main rhythm game menurut gue. So, bagaimana untuk UI-nya sendiri? Untuk UI bisa kita lihat, kalau misalnya kita ke setting, ya kita ke sini nih, ke setting, terus kita ke general. Ada banyak rambut gue, sorry. Di sini sudah di iPad-nya tuh di iPad OS 18.1.1 pas gue nge-record video ini. Jadi udah baru, ya udah cukup baru. Jadi untuk support sendiri sih gue bisa tebak mungkin. Ini kira-kira bisa disupport kira-kira 2-3 tahun ke depan mungkin, karena
keep in mind ya guys, iPad 7 aja lu ingat iPad 7. iPad 7 tuh berarti udah berapa tuh? Kan iPad 9 aja udah 5 tahun umurnya ya sekarang. iPad 7 berarti tinggal tambah 2, udah 7 tahun umurnya dia pakai Apple A10 Fusion, masih disupport iPad OS 18. Bayangin aja. Jadi kayaknya kalau misalnya kalian beli iPad ini juga masih future proof lah. 2-3 tahun, even 4 tahun mungkin masih bisa. So, I have no worry, dan yang pasti karena ini produk baru, jadi gue masih dapat garansi sampai 1 Desember tahun depan pas gue yang buka barangnya di 1 Desember soalnya. So that's pretty good, dan itu bisa diklaim di Mitra Care juga. Gue udah pernah coba klaim iPad adik gue, dan gampang banget prosesnya dan sangat gampang, malah jauh lebih gampang dari iBox menurut gue. Oke, bagaimana untuk UI-nya sendiri? Performance-nya kira-kira bagaimana? Gue bisa bilang ini gue bandingin aja sama iPad yang pernah gue review. Untuk dibandingin sama iPad yang kayak iPad 7 yang pastinya lebih enak di sini lah ya. Tapi dibanding sama tablet lain kayak S9 FE, performance day to day menurut gue 11-12 ya. Memang ini kelihatan udah umur, jadi nggak secepat kayak iPad OS yang lu kira. Kadang buka aplikasi dia ada sedikit stutter, tapi overall masih smooth, dan split screen juga masih oke banget. Menurut gue split screen 2 aplikasi gitu masih oke. Tapi kalau misalnya kalian buka lebih dari 4 aplikasi, atau kalian buka 1 game dan 1 aplikasi, itu maksimal. Lebih dari 1 game 1 aplikasi, itu bakal nge-reset ya. Dan lebih dari 4 aplikasi, itu juga bakal nge-reload banyak aplikasi. Karena dia, kelemahan besar dari iPad ini sebenarnya ada 2 ya, dari RAM-nya yang hanya 3GB dan internal storage-nya yang hanya 64GB. Yang bisa diakomodasi dengan cloud storage, tapi kalau misalnya kalian install lebih dari 2 game ya mungkin pasti bakal engap ini si iPad-nya. Tapi 64GB untuk gua sendiri sih personal nggak terlalu bermasalah. Yang bermasalah tuh RAM-nya, itu big problem. 3GB itu benar-benar lacking banget sih, apalagi kalau misalnya kalian multitasking, split screen 3 aplikasi itu bakal kerasa agak chugging. Tapi kalau 2 aplikasi ya kayak misalnya kalian buka YouTube sama buka Safari gitu masih no problem. Jadi gue bisa bilang untuk UI experience sih jauh di atas harganya lah. Ini kayak Tab S9 FE, tapi kalau multitasking ya cocok di harganya menurut gue. 3 jutaan cocok di harganya. Oke, so cuma segitu aja, dan gue mau bahas bagaimana untuk battery life-nya. Battery life sendiri untuk di iPad ini, yang pastinya iPad sih untuk masalah battery life cukup bagus, terutama bagus banget untuk standby. Standby iPad ini nggak ada masalah, sama kayak Apple device lainnya bisa tahan lama banget, dan untuk battery life bisa tahan 2 hari untuk pemakaian gue yang enteng ya. Gue pakai iPad ini hanya untuk main wuthering wave, untuk daily commission, dan hanya untuk nonton video YouTube, dan juga sedikit dengerin lagu pakai headphone jacknya, itu bisa lah. 1,5-2 hari bisa, nggak ada masalah. Dan gue nggak pernah nurunin baterai di bawah 20% karena itu nggak baik juga. Jadi, battery life it's pretty good, no problem. So, untuk konklusinya, apakah gue rekomend iPad 9 ini? Menurut gue sih, di tahun 2025 ya, kalau misal kalian nggak apa-apa sama lack of RAM, sama storage-nya yang setengah dari brand-brand lainnya di harga yang sama, ini, selain itu ya, selain 2 minus itu, iPad ini nge-offer absolutely amazing value. Pertama, yang paling bagus dari chipsetnya, A13 di harga 3 jutaan, itu amazing, masih cepet banget. Gaming, absolutely amazing. Gaming jauh lebih baik daripada S9 FE yang harganya 5 jutaan, itu udah jauh lebih baik. Walaupun memang lack of RAM, tapi raw power-nya jauh lebih bagus. Support Apple Pencil juga kalau misalnya kalian butuh, dan support keyboard juga ya. Ini support keyboard attachment juga, ada konektornya di sini. Overall, ini bagus banget juga, speakernya cukup oke, displaynya juga walaupun tua, tapi gak ada masalah gue sama desain kayak gini untuk masalah iPad, dan displaynya juga ini bagus banget, enak buat nonton konten dibanding sama tablet lainnya 3 jutaan, ini displaynya much better. Dan yang gue paling suka, kalau misalnya kalian tahu ya, ada headphone jack. Ini menurut gue untuk iPad sih enak ya, penting banget ini, ada headphone jack. Di era zaman sekarang pakai TWS, gue rasa TWS itu tetap nggak sebagus IM atau wired headphone ya, untuk pure quality. Jadi ini ada headphone jack dan kualitasnya bagus banget juga sih, udah oke banget. Jadi gue sih rekomen banget ini ya buat kalian para pelajar atau even kalian yang ingin main game, ini sih oke banget dari harga 3 jutaan. Jadi kalau misalnya kalian mau beli iPad ini, gue bakal taruh link di deskripsi, dan kalau misalnya kalian ingin wallpaper juga, gue bakal taruh link wallpaper ada di deskripsi. Oke, cuma segitu videonya, thanks for watching, dan kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya.